cara gurauan dengan cara serius, maka dia tercatat sebagai talak satu. Gimana nih Gus hukumnya menurut ajaran agama Islam jika seorang suami menjatuhkan talak walau hanya lewat kata aja, gimana nih hukumnya? Jadi talak itu akan jatuh dan sah hukumnya ketika disampaikan baik dengan cara gurauan, dengan cara serius, maka dia tercatat sebagai talak satu. Siapa yang menjatuhkan talak? Yaitu suami. Jadi kalau orang misalnya dengan guyon, dengan serius menjatuhkan talak, udah kamu tak ceraikan, udah kita berpisah, termasuk itu sah, talaknya sah, Dan berarti talak satu. Terus dan untuk ininya gimana Gus? Ini kan itu kan jatuhnya kalau menurut pandangan agama udah jatuh gitu kan, talak jatuh. satu. Nah ini kan terus ini kan ada banyak madhab ya. Nah terus kalau rujuk gimana gitu kan? Nah rujuk bisa langsung di saat itu juga habis talak terus sadar, terus kembali rujuk dan mengikrarkan lagi. Rujuk itu kan kembali, itu juga sah. Ada yang juga mengatakan menunggu iddah, itu kan, itu. Jadi ya monggo-monggo aja. Kalau makanya yang paling penting adalah untuk pasangan rumah tangga ya, saya, kawan-kawan yang lain, termasuk teman-teman artis, kalian boleh marah, boleh bertengkar, boleh marah, boleh, tapi jangan gampang untuk menjatuhkan talak. Karena itu kalau sudah tiga, misalnya mengucapkan dengan yang sama deh, dengan yang pertama tiga, maka ada namanya muhallil. Jadi pasangan kita harus dinikahin orang dulu, baru kita boleh rujuk kalau sudah 3 kali. Maka dari itu pesan saya termasuk kepada diri saya bersyukur ya diwawancarai teman saya juga bukanlah orang yang sempurna. Saya bukanlah orang yang bersih, tidak. Ujian itu selalu ada. Nah, maka saya mengajak teman-teman artis baik senior yang baru atau netizen lainnya, jangan gampang untuk berkata berpisah kepada pasangan kita, menjatuhkan talak. Karena nanti kalau sudah sampai 3 kali, nah yang tahu kan kita. Wah, bisa nangis getih ketika mau rujuk karena sudah 3 kali, maka harus dinikahi oleh orang lain supaya kita bisa kembali. tapi itu nggak apa-apa Gus kalau misalkan hari ini misalkan menjatuhkan dinyatakan berpisah, terus tiba-tiba malamnya rujuk misalnya, iya bisa, nggak apa-apa, ya rujuk, nggak bisa. harus ke makanya kan ada yang imam yang harus menunggu iddah, ada yang madhab lain mengatakan boleh langsung rujuk, karena yang namanya nikah itu kan ikrar, betul kan? Makanya jangan main-main di wilayah itu, karena ada batasan maksimal 3 kali talaknya. Kalau lebih dari itu maka harus dinikahi orang lain. Nah itu kan betapa sedihnya kita aduh habis bertengkar karena 3 hari jatuhkan talak 3 misalnya, karena marah talak. Nah itu nanti akan berdampak kepada kita gitu. Gus, bicara masalah perceraian Gus, apabila ada seorang istri yang sudah mungkin udah males sama suaminya, diam-diam dia mengajukan gugatan cerai sendiri ke pengadilan tanpa sepengetahuan suami, gimana nih Gus? Nggak apa-apa, nggak perlu memberitahu suami, nanti biar suami diberitahu oleh pengadilan. Maksud saya hukumnya hukum gimana? secara agama Hukum secara agama. Oh, hukum itulah yang dinamakan nuzuz. Nuzuz itu membangkang istri wes nggak patuh kepada suami. Kenapa? Karena mungkin suaminya selingkuh, suaminya sering dusta, suaminya sering bohong.
Maka jalur yang baik adalah memang jalur itu. Kalau memang tidak bisa ini rumah tangga dilanjutkan, karena kalau lanjut nanti akan kumat lagi, maka jalur yang terbaik adalah yaitu mencari pengadilan dan dicatatkan dalam lembaran negara. Toh nanti kalaupun misal setelah diputuskan oleh pengadilan, dikabulkan gugatan perempuan tadi, terus kan ada waktu introspeksi, walaupun sudah mendapatkan sertifikat dari pengadilan, sertifikat perceraian, toh bisa rujuk kan? Itu gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya pasangan kita ini, bahwa rumah tangga ini bukan hal yang main-main. Karena kita ada punya anak butuh kepastian, anak butuh kehidupan yang layak. Itu dari mana? Dari keluarga sing genah, sing jejeg, tidak ada dusta di antara kita. Itu ya. Saya pun ya pastilah ada ujian, istri saya juga ada ujian. Nah, karena kita ini ibarat sepasang sepatu tadi, ya harus berkoordinasi gitu loh. Yang susah kan kadang-kadang kita dapat ujian pas Allah memberi ujiannya sangat berat, terus kemudian spontan langsung marah-marah karena diawali pasangan kita yang marah dan cerewet, akhirnya yaitu KDRT itu. Makanya KDRT sekarang ini betul-betul sangat-sangat melindungi. KDRT ya kadang-kadang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, perempuan ya juga bisa, apalagi perempuan itu punya segalanya misalnya. Itu ya harapan saya dengan adanya hiruk pikuk tentang KDRT artis ini bisa menjadi hikmah. Ambil hikmahnya, yang baik dicontoh, yang tidak baik ya jangan dicontoh. Tapi Ya. Gus, kalau untuk talak satu, terus dia masih menggauli istrinya, Ya yang penting ikrar dia. tidak tanpa ikrar, artinya zina kah atau seperti apa? Loh, ya tetap yang namanya rujuk itu kan harus ucapan. Iya. Nah, Ya. kalau nggak ada ucapan sendiri, Maksudnya nggak ada ucapan Jadi- tuh Iya. moro-moro langsung. misalkan Nggak pisah. ada kejelasan tuh. Ah. Moro-moro kumpul gitu. Ya, habis talak. Ya itu nggak tepat itu. Harus tetap diikrarkan. Ikrar itu kan sebuah perjanjian ya, lisan gitu loh. Jangan diem-diem moro kelon lagi, terus nanti begitu lagi. Jangan, kita ini kan maunya yang sempurna. Kan kalau dengan lisan itu kan dengan lisan, dengan perilaku dan perbuatan. Jadi kalau memang rujuk betul-betul yang arahnya yang lebih baik. Jangan rujuk untuk daripada rame ben gak meriksa HP ku, dia ya juga nggak begini, kita rujuk aja pura-pura, ya tetap dosa pura-pura. Artinya Ya. sama dengan zina ya Gus? Iya, sama dengan zina gitu loh. Jadi harus diucapkan. Namanya rujuk kan pulang supaya istri yang habis diperlakukan tidak baik ini supaya mantep gitu loh. Kalau ada, apalagi kalau sampai mengundang orang tua ngomong, kan beda kan? Kita ujuk-ujuk langsung rujuk sama kita ngomong ke orang tuanya, kami habis bertengkar, kami mendapatkan ujian, tolong saksikan kembali, itu malah lebih enak gitu, lebih sempurna agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya ada sih yang madhab lain ketika habis tanpa mengucapkan, karena di situ atas dasar mungkin mengucapkannya pas mau, tapi itu kan menjadi tidak apa ya, nggak pas gitu loh di hati pasangan kita. Intinya adalah kita mau rujuk, kita mau melakukan apapun itu harus betul-betul dari hati yang paling dalam, bahwa kita niat menikah, kita niat rujuk, niat betul-betul ibadah kepada Allah. Ya, gitu. Ya udah. Oke, Terima siap. kasih.